Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati. Saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan manajemen keuangan dalam mata kuliah pengantar bisnis. Keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan yaitu sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan uang, kemudian seluk-beluk uang, urusan uang, dan keadaan uang. Nah, keuangan menurut Ridwan dan Inage 2003, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antar individu maupun antara bisnis dan pemerintahan. Kemudian ada manajemen keuangan menurut Agus Sartono. Manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk membiayai investasi atau pembelajaran secara efisien. Nah, secara umum, manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Kemudian ada ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu terdiri dari yang pertama ada keputusan pendanaan. Meliputi kebijakan manajemen dalam pencairan dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah aplikasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua ada keputusan investasi, yaitu kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin maupun aktivasi finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan, yaitu aset kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Nah, usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, adapun kelebihan perusahaan perseorangan yaitu yang pertama mudah dibentuk, mudah biaya pembentukannya dan banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Kemudian ada keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang yaitu pendiri perusahaan tersebut. Kemudian ada pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Kemudian ada fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Kemudian ada relatif tidak ada kontrol dari pemerintah sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi bukan pajak usaha. Nah, adapun kekurangannya yaitu kekurangan perusahaan perseorangan yaitu ada tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Kemudian jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Kemudian ada relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kegagalan akan sangat besar. Di balik kendala-kendala yang muncul dalam usaha kecil, namun eksistensinya justru memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah perekonomian negara. Kemudian yang kedua yaitu ada perusahaan persekutuan. Nah, persekutuan atau firma dan komanditer yaitu merupakan bentuk organisasi bisnis di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah
perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Nah, sedangkan perekrutan kompetitor atau CV adalah perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sehingga pihak yang bertanggung jawab rentang dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Adapun kelebihan perekrutan persekutuan yaitu ada modal bersedia banyak, kemudian ada meningkatkan kepercayaan kreditor, kemudian ada keahlian dan keterampilan bertambah, kemudian adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Adapun kekurangannya yaitu ada tanggung jawab yang terbatas. Nah, adapun umur yang terbatas, kemudian ada lemahnya pengendalian. Lebih lanjut, Lupliodi dan Wachik yaitu mengungkapkan fungsi dan kedudukan partner dalam sebuah persekutuan dapat berupa yaitu yang pertama ada ostensible partner, active partner, secret partner, ada dormant partner, kemudian ada nominia partner, kemudian ada sub partner, kemudian ada limited partner, kemudian ada perseorangan terbatas. Nah, perseorangan terbatas secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. Nah, PT didirikan berdasarkan perjanjian, sedangkan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksana. Perusahaan mengumpulkan dana yang diperlukan dengan menjual saham kepada masyarakat dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan membayarkannya atas saham yang dibelinya. Namun, keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik, tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, maka pemegang saham membagi-bagi setiap aktiva yang setelah semua hutang dibayar. Itu adapun kelebihan bentuk PT, adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Kemudian adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. Kemudian umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Kemudian relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Kemudian adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Kemudian kekurangan bentuk PT. Nah, yaitu ada keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang akan dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh jalan yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT. Pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Nah, kemudian adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Kemudian ada biaya pendidikan yang tidak sedikit, biaya pendirian yang tidak sedikit. Nah, kemudian adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima serta pajak individu. Nah, adapun tujuan manajer keuangan. Aktivitas manajer perusahaan mempunyai tiga fungsi penting. Yang pertama yaitu membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Kemudian yang kedua ada membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari. Nah, adapun tujuan utama perusahaan yaitu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan harga pasar
harga pasar saham perusahaan karena seluruh keputusan keuangan akan terinfeksi di dalamnya. Nah, adapun terdapat 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Kemudian yang kedua budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian dan anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Adapun 5 prinsip manajemen keuangan yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu nilai waktu uang. Nah, nilai waktu uang yaitu mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang kita terima saat ini lebih berharga daripada 1 dolar yang kita terima di masa mendatang, dan berlaku pula sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu adanya trade-off antara resiko dan pengembalian. Resiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi. Biasanya investor lebih memilih investasi yang beresiko tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya cash flow atau menunjukkan arus kas sesungguhnya. Cash flow adalah energi perusahaan, kemudian cash flow adalah raja, kemudian cash flow adalah modal utama. Nah, tanpa adanya cash flow, direksi tidak bisa berbuat apa-apa. Cash flow diibaratkan sebagai energi bagi perusahaan. Semakin kecil energi yang perusahaan miliki, maka semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah marketplace. Merupakan adanya investasi dengan cara membeli atau menjual investasi mereka. Kabar baik akan meningkatkan harga saham dan kabar buruk dapat menurunkan harga saham. Contohnya, kabar baik adalah ketika Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani, harga pasar saham meningkat karena masyarakat percaya bahwa dengan pergantian Menteri Keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menguntungkan para pemegang saham. Namun, hal sebaliknya pun berlaku. Contohnya, pada saat Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, pada saat itu harga pasar saham turun. Kemudian yang terakhir yaitu individual response. Nah, orang-orang akan lebih bersemangat dalam sesuatu jika ada imbalan atas apa yang ia lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.